kita. Hormat. Baik Ibu Guru beserta teman-teman kita semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka kita bersatu dalam doa sesuai ajaran dan cara kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada anak kami yang sudah memimpin doa untuk hari ini. Sebelumnya, bagaimana keadaan mereka hari ini? Sehat. Oke, Ibu mau cek dulu ketua kelas. Hadir semua? Siapa ada, Bu? Hadir? Oke, aku sangat senang. Semuanya tiap hari seperti ini ya? Iya, Bu. Jadi, kalau kamu mau ikut pembelajaran, sebaiknya harus tetap jaga kesehatan. Oke, Ibu cek. Nah, pertemuan sebelumnya sudah ada tugas di rumah. Silakan dikumpul dulu. Dikumpul dulu tugasnya. Satu perwakilan. Perwakilan satu orang mengumpulkannya. Silakan. Selanjutnya, seperti yang informasikan pada pertemuan sebelumnya, kita hari ini akan membahas tentang pokok bisa buka bukunya halaman ya, buka bukunya halaman 67. Oke, sebelumnya itu Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan diperhatikan dulu. Perhatikan. Waktu kecil kita pasti pernah main di pinggir kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Waktu batu itu pulang, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu berat. Tapi terus kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat, dan mereka bisa tetap mengapung dan gak tenggelam. Lalu kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi? Oke, sampai di situ videonya. Singkat, namun ada pertanyaan di dalamnya. Iya kan? Iya, Bu. Apa tadi yang kalian dengarkan? Bagaimana katanya? Mengapa bisa Iya, katanya batu yang kecil bisa enggak. Ternyata di laut yang sama, ya, di laut yang kita lempar batu itu, yang tenggelam tadi, ada kapal yang ternyata tidak. Iya kan? Iya, Bu. Itu kenapa kira-kira? Nah, itu kan? Nah, itu fenomena itu, ya, bisa kita identifikasi, bisa nanti kita akan tahu. Oh, ternyata begini. Menurut ilmu fisika ternyata ada itu, gitu ya kan? Itulah yang akan kita bahas hari ini. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelumnya silakan dulu bergabung sesuai dengan kelompok belajarnya. Silakan bergabung sesuai dengan kelompok belajarnya. Lihat kan? Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah nanti kamu mempelajari, setelah nanti kamu mendengarkan, ya kan, mengetahui ternyata peristiwa tadi itu berhubungan dengan hukum Archimedes. Jadi kita
Setelah ini kita akan bisa mengidentifikasi tentang hukum Archimedes, ya. Beberapa peristiwa-peristiwa seperti peristiwa batu yang kecil tadi kita lempar tenggelam. Ternyata ada kapal yang bisa terapung kan? Itu dia. Nah, yang kedua nanti kita akan melakukan percobaan praktikum sederhana, yang mana praktikum kita itu nanti akan menunjukkan, akan membuktikan bahwa prinsip hukum Archimedes itu berlaku. Ya, itu dia ya. Demikian, itu nanti tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya kita akan membahas hukum Archimedes. Ya, yang mana kalau mau perhatikan juga buku sebelumnya yang ibu pesankan, silakan dibaca bukunya di rumah, iya kan? Iya. Oke, apa bunyi hukum Archimedes dari yang kamu baca? Siapa dulu? Jangan sekaligus semuanya. Satu-satu orang. Up your hand and udah ibu persilakan baru. Cepat. Siapa dulu? Saya Bu. Oke, silakan. Hukum Archimedes berbunyi, sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Oke, terima kasih kepada Luna. Selanjutnya, kita lihat dulu hukum Archimedes. Yang pertama itu ada yang dikatakan dengan peristiwa apa? Nanti kamu akan melihat sendiri seperti apa sih peristiwa melayang, terapung, tenggelam dengan benda-benda sederhana yang akan kita percobakan. Oke, bagikan dulu ini ke KPD-nya. Ini kelompok berapa nih? Kelompok satu. Dengan tertib dan terarah, ya. Oke. Silakan kamu baca dulu.
Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menghitung eksperimen sederhana. Eksperimen sederhana tentang apa? Tentang fluid. Hukum? Iya. Baik, akan pertama-tama dijelaskan oleh teman kami dari Krisna Putri Nera. Baik, sesuai dengan hasil pengamatan kami, jadi pada wadah A bisa kita lihat Yang kelompok lain sudah mendengarkan. Kelompok lain sudah tidak waktunya berdiskusi lagi. Dengarkan presentasi dari temannya kelompok 2. jadi pada wadah A telurnya akan tenggelam karena kami tidak memasukkan gula. Gula? Garam. Jadi pada wadah B keadaan telurnya melayang karena banyak garam yang kami masukkan 2,5 sendok. Pada wadah C keadaan telurnya akan terapung karena banyak garam yang kami masukkan 4 sendok makan. Jadi penyebab keadaan telur di masing-masing wadah. Pada wadah A yang tidak diberi garam, maka telur yang dimasukkan ke dalam wadah langsung tenggelam dan keadaannya berada di dasar wadah A. Bisa kita memperhatikannya sendiri. Pada wadah B, garam yang dimasukkan 2,5 sendok makan, maka keadaan telurnya akan melayang, berada di tengah-tengah wadah. Pada wadah C, garam yang dimasukkan lebih banyak dari garam yang dimasukkan pada wadah B, yaitu 4 sendok makan. Jadi keadaan telurnya terapung atau berada di atas wadah. Intinya saja, pada wadah A, roh benda lebih besar dibanding roh fluida. Pada wadah B, roh benda sama dengan roh fluida. Sedangkan pada wadah C, roh benda lebih kecil dibanding roh fluida. Mengenai fungsi garam akan diteruskan oleh teman kami Desmond. Baik, pertanyaannya saya akan melanjutkan bagian fungsi garam. Jadi menurut kelompok kami, setelah kami mempraktekannya, fungsi daripada garam ini yaitu untuk memperbesar massa jenis fluida atau air tersebut. Jadi kami langsung melihat tadi bahwa garamnya juga langsung berfungsi terhadap fluidanya. Jadi dapat kami simpulkan bahwa fungsi daripada garamnya yaitu untuk memperbesar massa jenis fluidanya atau air tersebut. Terima kasih. Dan bunyi hukum Archimedes diteruskan oleh Mesya Purhalawan. Ibu sudah memperhatikan semua yang kalian kerjakan dari tadi, ya kan? Dari mulai mempersiapkan alat dan bahan, melakukan percobaannya sampai masing-masing kelompok mempresentasikannya. Ya, tadi memperhatikan kamu masih sering menyebutkan bahwa fluida dalam air, air dalam fluida, bukan begitu. Bahwa fluida itu ya air. Pertemuan sebelumnya itu kan sudah dijelaskan. Fluida itu apa sih? Fluida itu cair. Kita gunakan itu adalah ini, air ini. Fluida
menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Silakan. Oke, Krisna silakan. Baik, pada pembelajaran kita hari ini mengenai hukum Archimedes, saya dapat menyimpulkan bahwa semakin banyak kita berikan garam pada fluida, maka fluida tersebut atau massa jenis fluida tersebut akan semakin membesar atau meningkat. Lagi ada yang lain? Oke. Karena kamu telah menyimpulkan pelajaran kita hari ini, ya. Tadi Krisna mengatakan bahwa dari pembelajaran kita hari ini, bahwa garam yang kita berikan kepada fluida itu mengubah massa jenis fluidanya, ya. Dan yang paling terpenting itu adalah bahwa berdasarkan hukum Archimedes itu kamu bisa memahami peristiwa benda yang terapung, tenggelam, dan melayang. Oke, sekarang latihanmu di rumah. Buka bukumu halaman halaman 72 nomor 6, ya, hanya satu soal saja. Kerjakan di rumah. Pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Nah, sebelum kita bertemu lagi, sebelum kita ke pertemuan selanjutnya, kamu lihat nanti di buku itu, baca buku di rumah tentang beberapa peristiwa, ya, beberapa peristiwa. Yang pertama itu tentang tegangan permukaan, ya, meniskus, peristiwa kapilaritas, dan kekentalan atau vismositas, ya. Itu beberapa peristiwa pada fluida statis, ya. Oke? Persiapan diri pertemuan selanjutnya untuk materi itu. Siapa dulu yang membawa kita dalam soal untuk pertemuan kita kali ini? Oke, silakan Dufan. Baik teman-teman dan guru, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa. Oke, oleh karena pelajaran kita sudah selesai, kamu boleh istirahat. Bukunya kembali dirapikan. Selamat siang.